Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari supercar.id. Dalam video kali ini kita akan lihat proses penggantian water pump, O2 sensor, dan pipa air pada mobil Aventador LP700 Dashboard tahun 2012. Seperti apa videonya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga follow Instagram kami di supercar.id.official, oke? Berikut biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan mobil Aventador LP700 Dashboard tahun 2013. Water pump 14.500.000, O2 sensor before catalyst 6.500.000, gas strut engine bonnet 4.500.000, pipe 4.200.000, replace water pump 1.500.000, replace O2 sensor 800.000, reset dan erase fault memory 800.000. Jadi totalnya hanya 32.800.000 rupiah saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Seperti biasa, sebelum proses penggantian water pump, posisi kendaraan harus dalam menggunakan lift untuk mempermudah kerja kita. Dan setelah mobil diangkat, kita lepas cover bawah engine. Setelah cover engine-nya dilepas, di situ kita lihat ada bagian water pump yang sudah tampak bocor atau ada rembesan air coolant dari bagian pernafasan water pumpnya, sehingga kita anjurkan untuk dilakukan penggantian water pump tersebut. Proses penggantian water pump ini memang agak rumit karena water pumpnya sendiri tidak bisa keluar secara komplit seutuhnya keluar sekaligus dalam keadaan terpasang, maka harus dibelah di atas sebelum dilakukan melepas water pumpnya. Itu harus dibelah di atas untuk bisa mengeluarkan water pumpnya tersebut. Sebelumnya lepas semua pipa atau selang yang berhubungan dengan water pump. Ada 2 pipa utama yang perlu dilepas, pipa jalur masuk dan jalur keluar water pump. Itu mesti kita lepas sebelum kita lakukan pembongkaran water pump. Nah, kita lihat prosesnya. Ini adalah bagian turbin water pumpnya, itu udah kita lepas di atas sehingga water pump tersebut bisa keluar dari posisi terpasangnya di mobil. Jika itu tidak kita lepas atau tidak kita belah di atas, maka tidak memungkinkan untuk water pump tersebut bisa keluar dari posisinya. Ini setelah kita buka, kita lihat water pump dalam keadaan terbelah. Begitupun pada saat proses pemasangan, kita lepas antara bagian depan turbin water pump dan bagian belakang jalur saluran coolant. Kita belah di bawah dan kita pasang, kita satukan kembali di atas dengan menggunakan konjektor TX27. Dan situ ada beberapa baut yang mesti kita buka untuk membelah water pump tersebut. Dan posisinya juga harus benar-benar pas. Perlu diperhatikan pada saat penggantian water pump. Water pump itu kerjanya berdasarkan putaran dari mesin, karena ada shaft yang menghubungkan ke mesin, sehingga putaran water pump itu sama dengan putaran mesin.
Perbandingannya 1:1 dengan RPM engine-nya. Nah, di asnya tersebut itu ada satu klip atau ada satu snap ring yang menghubungkan antara water pump dan engine. Apabila klip tersebut atau snap ring tersebut tidak terpasang dengan baik dan benar, dampak yang terjadi pada kendaraan adalah bisa menyebabkan kendaraan itu menjadi overheat karena water pumpnya itu tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya karena putaran turbin dari water pump itu digerakkan langsung oleh engine. Maka penting sekali diperhatikan untuk as atau tuas shaft yang ada di water pump yang menghubungkan antara water pump dan engine. Nah, ini adalah proses penggantian engine gas strut bonnet. Kita lihat sudah lemah yang lama dan ini kita lakukan penggantian yang baru. Nah, setelah itu terpasang, ini adalah proses penggantian oksigen sensor bank 3 before catalyst. Posisinya adalah di sebelah kiri kendaraan dan proses penggantian O2 sensor ini bisa dilakukan langsung dari atas tanpa harus menaikkan mobil menggunakan lift. Posisinya ada sebelah kiri dan cukup mudah untuk dijangkau. Pada saat penggantian O2 sensor ini membutuhkan special tool khusus untuk mempermudah proses penggantian itu. Nah, perlu diperhatikan O2 sensor yang baru itu tidak dapat pelindung panasnya, sehingga pelindung panas dari O2 sensor yang lama perlu dipindahin ke yang baru agar O2 sensor yang baru itu tetap mendapat heat shield atau pelindung panas dari yang lama. Posisi O2 sensor itu persis di knalpot sebelum masuk ke katalis. Jadi temperatur yang ada di knalpot tersebut bisa mencapai 600 derajat Celcius. Itu sebabnya O2 sensor butuh untuk ada pelapis anti panasnya supaya lebih awet. Setelah O2 sensor terpasang, kita pasang kembali pipa-pipa yang menghubungkan antara water pump jalur masuk dan water pump jalur keluar. Pastikan semua pipa terpasang dengan baik dan benar, karena jika pemasangan klemnya itu tidak baik dan benar bisa menyebabkan kebocoran. Nah, ini adalah kita proses penggantian pipa air yang disinyalir sudah ada kerusakan pada pipa yang lama, yaitu adanya kebocoran di pipa tersebut sehingga perlu dilakukan penggantian. Proses penggantiannya tidak begitu rumit, tapi prosesnya itu membutuhkan step-step agar tidak terjadi overheat pada mesin. Kenapa bisa tidak terjadi overheat? Dan apabila kita penggantiannya itu hanya melakukan penggantian tanpa proses bleeding di engine coolant-nya, maka ada kemungkinan terjadi overheating pada mesin Aventador LP700 Dashboard 2013 ini. Di situ ada dua pipa yang masuk dan pastikan pemasangannya dengan baik. Setelah selesai, pasang kembali roda, dan mobil ini kebetulan memiliki option single nut. Jadi hanya satu mur yang mengikat ke roda, seperti layaknya mobil-mobil balap
yang sudah menggunakan single nut. Dan momen pada single nut ini cenderung lebih besar dibandingkan baut 5. Setelah selesai, pastikan kita isi kembali coolant yang sudah kebuang, dan di sini kita menggunakan coolantnya adalah di sini kita menggunakan engine ice supaya bisa meredus temperatur engine lebih baik. Oke guys, itulah proses penggantian water pump, O2 sensor, dan juga pipa radiator pada mobil Aventador LP700 Dashboard tahun 2012. Keluhan yang ada pada mobil itu adalah ada kebocoran pada water pumpnya dan juga pipanya. Juga ada cek engine nyala. Ketika kami lakukan pengecekan melalui ODIS, ternyata kami temukan ada kerusakan pada O2 sensor bank 3 sensor 1. Nah, jika Anda memiliki permasalahan yang sama pada mobil yang tadi ataupun permasalahan yang lain pada Aventador Anda, bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang ada di bawah sini. Saya Reza dari Supercar.id, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam Supercar.